Jadi biasanya masyarakat Nrekang, khususnya para petani mengenal istilah mina padi atau menanam padi sembari memelihara ikan. Nah, ikan yang dipelihara ini adalah ikan mas atau baby fish. Jadi ini dia yang unik dari masakan ikan mas bundu-bundu. Ikan mas ini sisiknya tidak dibersihkan agar daging di dalamnya itu terikat oleh sisiknya. Jadi pas matang nggak pecah dagingnya. Lagi. Nah, ini dia yang membedakan capcay dari Nrekang. Karena kalau capcay dari Nrekang itu menggunakan ikan tongkol. Sedangkan kalau di Jakarta kebanyakan capcay menggunakan bakso. Iya toh? Iya. Capcay khas Nrekang itu unik banget dan berbeda dengan capcay-capcay pada umumnya. Apalagi capcay dari Nrekang itu kuahnya tidak kental ya Tante? Ya. Karena tidak menggunakan maizena. Apalagi menggunakan ini ikan tongkol. Rasanya enak banget. Tambah lagi Tante? Tambah. Salam eso anak negeri, sudah lama tak berjumpa ya. Seperti biasa, aku mau mengajak kalian keliling-keliling daerah Sulawesi Selatan. Kebetulan aku lagi ada di daerah Nrekang. Di sini banyak terdapat perkebunan maupun persawahan. Ngomongin soal sawah nih, biasanya kan sawah hanya ditanami padi saja ya. Tapi ternyata selain ditanami padi, sawah pun bisa menjadi tempat budidaya ikan loh. Kebetulan petani dan warga desa Parombean ini sedang menangkap ikan mas yang hidup di sawah. Mana Caca? Tidak ada. Ini. Dapat. Jadi biasanya masyarakat Nrekang, khususnya para petani mengenal istilah mina padi atau menanam padi sembari memelihara ikan. Nah, ikan yang dipelihara ini adalah ikan mas atau baby fish. Wah, gede besar. Ayo cari lagi yang lebih besar. Ini. Cari lagi. Oh iya, untuk membuat mina padi tidak sembarangan ya. Yang harus diperhatikan irigasi airnya harus baik dan tidak boleh surut ataupun mengering. Sedangkan jenis ikan yang dipilih adalah jenis ikan yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, dan berwarna cerah. Contohnya seperti ikan mas, ikan nila, maupun ikan koi. Keren banget nih warga desa Parombean ini. Walaupun airnya coklat dan berlumpur, namun penglihatannya masih tajam. Tuh lihat, banyak kita dapat ikan masnya. Ikan mas yang hidup di sawah ini memang besar-besar. Soalnya ikan-ikan ini lebih mudah mendapatkan pakan alami. Sedangkan kotoran dari ikannya bisa menjadi pupuk organik yang sangat baik bagi pertumbuhan padi. Jadi sekarang kita sudah nangkap ikan bersama dengan warga-warga desa Parombean. Diladengin di sawahnya. Waktunya sekarang kita mau masak. Ikan mas yang sudah ditangkap ini mau kita olah menjadi makanan khas Nrekang. Penasaran kan? Langsung saja kita masak. Setelah kita ambil ikan di daerah Waimalino, Desa Parombean, waktunya kita masak ikan bundu-bundu Tante. Ini menggunakan bahan yang banyak sekali ya. Dan ini khas dari Nrekang. Ayo kita masak lagi. Bundu-bundu merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Biasanya masyarakat Bugis membuat bundu-bundu dengan bahan baku ayam kampung. Namun tidak hanya ayam saja yang bisa dimasak bundu-bundu. Ikan maupun daging sapi pun bisa dimasak dengan bumbu bundu-bundu. Untuk bumbunya terdiri dari cabai merah, bawang merah, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan kemiri, potongan jahe, dan juga lengkuas. Setelah semuanya halus, baru deh tambahkan serai. Lanjut kita bikin kuahnya. Kelapa tua yang sudah diparut, lalu diambil santannya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung saja kita tumis ya. Tumis terus sampai aromanya keluar. Setelah ditumis, baru tambahkan santan kelapanya, lalu aduk hingga kuahnya berubah menjadi lebih kemerahan. Masyarakat Nrekang masih mempertahankan resep maupun proses memasak ikan bundu-bundu secara tradisional. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap makanan warisan masyarakat Bugis. Tante, sudah matang. Bisa dimasuk ikan? Iya. Wah. Kepalanya duluan. Oke.
Berbeda seperti masak gulai maupun kari, santan yang dipakai akan dimasak sampai kuah santannya mengering. Dan ikan masnya benar-benar matang sampai ke bagian dalam. Jadi ini dia yang unik dari masakan ikan mas bundu-bundu. Ikan mas ini sisiknya tidak dibersihkan agar daging di dalamnya itu terikat oleh sisiknya. Jadi pas matang nggak pecah dagingnya. Lagi. Untuk memasak ikan bundu-bundu ini memerlukan waktu kurang lebih 25-35 menit. Kalau kuahnya sudah mengering seperti ini, baru tambahkan kelapa sangrai dan parutan lengkuasnya. Penambahan kelapa sangrai dan parutan lengkuas merupakan dua bahan wajib yang harus ada ketika memasak ikan mas bundu-bundu. Dengan penambahan kedua bahan ini, membuat kuah santannya cepat lebih kering dan memiliki rasa gurih, juga lebih terasa parutan kelapanya. Ikan mas bundu-bundunya sudah jadi nih. Makanan ini merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain di Nrekang, di daerah lain seperti Goa, Makassar, dan Bone juga ada loh. Namun yang membedakan kalau di Nrekang terbiasa menggunakan ikan mas ataupun ikan mujair. Sekarang waktunya kita makan. Baik kumande. Sikat, ayo maju masuk. Silakan. Penggunaan rempah-rempah yang cukup banyak seperti ketumbar, sereh, kemiri, dan juga lengkuas membuat ikan mas bundu-bundu ini memiliki cita rasa yang khas. Bumbu bundu-bundunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Walaupun tidak digoreng, namun tekstur dagingnya tidak hancur. Jadi lebih enak untuk dimakan. Biasanya bundu-bundu seperti ini tuh dimasak menggunakan ayam. Di Makassar dan di kota-kota lain juga biasa menggunakan ayam. Tapi khusus di Nrekang itu menggunakan ikan. Bisa ikan mas, ikan nila, ikan gabus juga ya. Dan biasanya ikan lele juga. Wah, mantap. Bundu-bundu ini juga biasanya adanya kalau ada acara adat. Acara adat atau pernikahan bisa juga. Wah. Ayam bundu-bundu maupun ikan bundu-bundu merupakan menu wajib dihidangkan ketika ada acara adat maupun acara syukuran yang melibatkan banyak orang. Bagi masyarakat Nrekang, tidak lengkap rasanya kalau mengadakan acara besar apabila tidak ada ayam ataupun ikan bundu-bundu. Sebelum memasak olahan ikan mas yang kedua, aku sama warga Parombean mau jalan-jalan nih. Eits, jalan-jalannya bukan untuk wisata atau naik gunung ya, tapi mau ke kebun dekat sungai untuk mencari pohon jambu batu. Wah, ternyata medannya lumayan sulit ya. Wah, itu. Ya, yang ini. Oke, kita petik. Ini mie daun jambu Batu. Jambu batu. Oh. Hati-hati banyak semut. Banyak semutnya? Ya. Kita petik yang mana? Ini? Ya, yang agak muda-muda sedikit. Begini? Ya. Jambu batu atau lebih dikenal dengan jambu biji atau jambu klutuk merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Tanaman ini banyak hidup tumbuh subur di wilayah Indonesia. Ku juga baru tahu nih anak negeri. Selain buahnya, ternyata daun jambu batu ini bisa diolah menjadi makanan. Biasanya masyarakat desa Parombean ini memanfaatkan daun jambu batu yang masih muda untuk diolah menjadi makanan khas Nrekang. Wah, jadi nggak sabar ya. Seperti apa nih makanan khasnya? Ayo kita petik yang banyak. Wah, sudah banyak Pak Desa. Sudah banyak. Sudah cukup? Cukup. Cukup. Waktunya kita balik. Oke. Masak. Karena kita sudah masak bundu-bundu dan masih ada ini sisa ikan masnya dan juga kita sudah mengambil daun jambu batu, maka sekarang waktunya kita masak apa Mama? Balai Bulawan. Daun jambu batu. Daun jambu batu. Ayo Ma. Bahan-bahan untuk membuat balai bulawan daun jambu batu ini tentunya ada ikan mas ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan tentunya daun jambu batu yang masih muda. Berbeda dengan ikan mas bundu-bundu, kalau makanan ini menggunakan ikan mas yang utuh dan tidak dipotong. Jadi aku hanya mengiris tipis bagian badan ikan mas saja ya. Tujuannya agar bumbunya nanti meresap sampai ke dalam daging ikannya. Sama seperti ikan air tawar pada umumnya, ikan mas mempunyai aroma yang amis. Nah, untuk menghilangkannya, kita kasih perasan jeruk nipis dulu ya. Untuk bumbunya, Dandi percayakan kepada Mama Siti Nurbaya. Bawang merah dan bawang putihnya diulek terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan kemiri, lalu ulek kembali sampai halus. Untuk cabai merah dan cabai rawitnya tidak kita ulek ya,
melainkan kita potong kecil-kecil atau kalau dalam bahasa Bugis disebutnya dirajang. Potong semua cabai merah dan daun bawangnya. Daun jambu batu atau jambu bijinya jangan sampai ketinggalan nih. Daun jambu batu yang masih muda ini kita ulek juga sampai halus. Tapi uleknya jangan disatukan dengan bumbu yang tadi ya, harus terpisah sendiri. Setelah semuanya lengkap, baru kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut kita tambahkan potongan cabai rawit, dan juga daun bawang. Aduk terus sampai wangi. Kalau sudah, baru kita tambahkan daun jambu batu yang sudah ditumbuk halus tadi ya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Oh iya, jangan lupa, Balai Bulawan daun jambu batu ini membutuhkan parutan kelapa juga ya. Jadi kita parut dulu kelapanya. Eits, yang kita butuhkan bukan santan kelapa ya, melainkan parutan kelapanya saja yang sudah dicampurkan dengan air. Jadi kelapa yang sudah diparut tadi cuma ditambahin dengan air. Jadi bukan santannya yang dipakai, cuma ditambah ya Mama? Iya. Oke kita masuk. Setelah dimasukkan parutan kelapanya, terlihat kan warnanya langsung berubah menjadi lebih hijau. Masak sampai kuahnya matang dan mendidih. Kalau sudah, baru kita tambahkan ikan mas yang sudah dilumuri jeruk nipis. Dan di, Ya, Mama. kalau nanti balik. Oh iya telur, Caca, mana telur? Wah, ini telurnya. Dan di, Ikan saja punya telur Mama. pantai ya. Sini. Oh, iya. Untuk memasak Balai Bulawan daun jambu batu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ikan mas yang sudah dimasukkan ini akan dimasak kurang lebih 30 menit sampai ikan masnya benar-benar matang dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Akhirnya Balai Bulawan daun jambu batu ini sudah matang. Tuh lihat, menggoda selera banget kan? Gimana rasanya ya? Ikan mas dicampur dengan daun jambu batu. Biar hilang rasa penasarannya, langsung saja yuk kita makan. Walaupun memakai daun jambu, ternyata rasanya tetap enak loh anak negeri. Daging ikannya matang dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk teksturnya memang agak kasar dan berserat. Hal ini karena ada tambahan parutan kelapa dan masih ada tekstur daun jambu yang kasar. Walaupun begitu, makanan ini tetap aman dikonsumsi kok. Untuk rasanya, asip paji, yang artinya nikmat sekali. Tambah Pak Desa. Wah, Dapat jadi ini tiga. salah satu rahasianya nih, kenapa kita menggunakan daun jambu yang lebih muda ya Mama ya? Iya. Karena kalau daun jambu yang lebih tua itu agak kasar dan sepat juga. Rasanya. Makanya daun jambu yang muda ini pas banget dengan ikan mas. Tambah kalau begitu. Boleh saya bawa pulang Kak? Boleh. Jangan dulu. Selain enak, Balai Bulawan daun jambu batu ini juga bagus untuk kesehatan ya anak negeri. Daun jambu batu memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Dalam daun jambu batu memiliki kandungan antiinflamasi dan juga antiseptik yang dapat membantu meredakan gejala asma dan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Yang kerennya lagi nih anak negeri, daun jambu batu juga mengandung zat anti kanker seperti karotenoid dan tanin yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko terkena kanker.